Bismillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'du amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Al-Amin Dumai, yang saya hormati Bapak Dr. Haji Sunaryo beserta rombongan, yang saya hormati Bapak BRI Dumai, yang saya hormati Lurah Bagan Keladi, yang saya hormati Camat Dumai Barat, yang saya hormati Ketua RT, dan yang saya hormati seluruh masyarakat yang hadir pada pagi hari ini, dan yang saya hormati seluruh jajaran asatidz wal ustazah, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di aula yang kita sayangi ini dengan keadaan sehat walafiat. Minimal mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya, salawat beriringan salam tak jemu-jemunya kita hadiahkan kepada putra Abdullah buah hati Aminah kekasih Allah, yakni Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melantunkan doa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Susunan acara reses silaturahmi anggota DPRD Provinsi Riau dengan masyarakat Kelurahan Bagan Keladi, dan juga penyerahan secara simbolis dari Bank BRI Dumai. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan doa, acara yang ketiga gema wahyu ilahi, acara yang keempat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, acara yang kelima acara sambutan-sambutan, acara yang keenam acara inti penyerahan secara simbolis dari BRI Dumai, acara yang terakhir yakni penutup. Marilah kita memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka acara kita pagi hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yakni pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Arifat Nukman Hakim. Kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها
ونور الأبصار وضيائها وقوت الأجساد والأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة والمسجد المبارك بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العذاب. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Memasuki acara yang selanjutnya yakni lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Indra Maseti Ritonga. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلا على أزواجهم
أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang selanjutnya, yakni menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya oleh seluruh hadirin. Dimohon para hadirin untuk berdiri. Dipersilakan untuk para hadirin untuk duduk kembali. Sambutan yang pertama yakni kepada Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin, kepada Kyai Zainal Abidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Bapak Ibu. Walaupun diguyur hujan deras ya, di pagi tadi, tapi insya Allah hujannya hujan berkah kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan
Bapak Dr. Haji Sunario dari anggota DPRD Provinsi Riau, dan juga sama-sama kita hormati, kita muliakan staf dari Bapak Haji John Elizal yang hari ini seyogianya beliau juga bisa hadir bersama-sama, tapi karena ada tugas harus segera ke Jakarta, jadi semalam hanya sebentar mampir ke Al-Amin, mungkin sekitar setengah jam atau 1 jam ya Pak Haji. Yang sama-sama kita hormati Bapak Lurah Bagan Belati. Semangat ya Pak Lurah ya, walaupun jauh-jauh pagi kehujanan dan ini. Dan sama-sama kita hormati Bapak dari BRI Dumai, selamat datang. Kemudian sama-sama kita hormati Bapak seluruh ketua RT di Kelurahan Bagan Belandi, Bapak ya Ibu, para tokoh masyarakat, juga seluruh undangan yang hadir di kesempatan pagi hari ini, sekaligus para asatid dan para santri sekalian yang sama-sama kita hadir dalam acara silaturahmi pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, di pagi hari ini kita bisa dipertemukan ya dalam suatu agenda yang diniati oleh Dr. Haji Sunario beserta Bapak John Elizal dari DPR RI ini, sehingga kita bisa bersama-sama hari ini silaturahmi, berkumpul. Ya mungkin kalau nggak seperti ini nggak ketemu ya Pak ya. Jadi ini suatu karunia yang sangat luar biasa, dan silaturahmi ini adalah sesuatu yang diperintahkan di dalam Islam. Oleh karena itu di permulaan penyampaian kami, izin kepada kita semuanya, mari sama-sama kita niati hadirnya kita di majelis ini dalam niatan silaturahmi, menjalankan perintah Allah. Nah, sekaligus nanti dalam penyampaian ini akan ada beberapa ilmu, ada penyampaian, juga mungkin ada tanya jawab nantinya ya Pak Haji, jika memungkinkan. Dan insya Allah ini adalah bagian sesuatu yang kita yakini, sesuatu yang baik. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di era sekarang ini yang lemah di masyarakat kita atau di kita ya, ini kalau nggak kita saling mengingatkan ini mesti lupa nih. Rasulullah SAW pernah menyatakan dalam sebuah hadisnya, dalam sebuah ucapan beliau, akhwafuma akhwaf ala ummati fi akhir zaman kemuliaan. Perkara yang paling aku khawatirkan yang akan terjadi pada umatku di akhir zaman nanti adalah lemahnya keyakinan. Jadi kaitannya dengan kita yakin ya Bapak Ibu, semua kegiatan kita itu dari bangun tidur sampai tidur lagi itu insya Allah kan baik. Gak ada dari kita niatan jelek, gak ada. Aktivitasnya jelek itu gak ada ya. Insya Allah niatannya adalah baik. Tetapi ada yang perlu betul-betul kita landasi dalam semua aktivitas kita itu. Yang pertama, bagaimana kita libatkan Allah. Jadi yang jadi Pak RT ngadirin acara kayak gini udah bismillah, ngadirin acara karena silaturahmi, karena diundang hal yang baik, ya niatnya menjalankan perintah Allah. Bismillah ya Allah, menjalankan perintah. Ibu-ibu yang biasanya ngurusi ayam ya, ini Bu Timah tetangganya ya. Masih ayam Bu Timah ya? Enggak ya? Oh iya, ngurusi orang lagi. Jadi yang berdagang, yang bertani, yang berjualan,
Silahkan kita niatkan sebagai bagian dari menjalankan perintah Allah. Bismillah. Jadi kemana-mana udah jangan lupakan Bismillah. Ringan kelihatannya tapi berkahnya luar biasa. Jadi ketika kita melibatkan Allah dalam semua aktivitas kita, Allah menyatakan dalam sebuah hadisnya, kullu amrin dzibadin, setiap perkara yang baik, la yubda'u, yang tidak diawali Bismillahirrahmanirrahim, dengan Bismillahirrahmanirrahim, bahwa abtah, maka perkara yang baik itu pasti tidak akan mendapatkan pertolongan Allah. Oleh karena itu apa? Kebalikannya bahwa setiap perkara yang baik, ayo sama-sama kita saling mengingatkan. Pak Haji Sunario berangkat ke sini Bismillah. Pak Lurah, Bapak yang dari BRI, mohon maaf ini belum hafal namanya, juga stafnya Pak John Elizal tadi udah dibisikin sama Pak Haji Sunario, cuma belum hafal. Nah, sama kita niati Bismillah ini, sehingga itu mengunci. Ya, perkara kita yang kita lakukan itu akan dikunci. Dikunci dalam arti apa? Pasti dapat pertolongan Allah. Tapi kalau enggak Bismillah, walaupun baik yang kita lakukan, itu mesti error di perjalanan. Sering errornya, kalaupun berhasil karena ada muatan keberkahannya sangat kecil, bahkan bisa enggak ada berkahnya. Itu yang mendasar. Kemudian kedua, diyakini. Berarti mari Bapak Ibu, kita ini bersaudara, ini alhamdulillah semuanya muslim yang hadir ya. Maka ketika kita sudah sejak kecil itu diajarkan dan dikenalkan dengan kalimat tauhid asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ini secara otomatis kita semuanya bersaudara, cuma hanya beda tugas dan saya kalau apa itu fungsinya beda Pak. Tugas pokok dan fungsinya kita beda-beda. Yang petani yang ngurusi pertanian, yang berdagang ngurusi dagangannya, semuanya saling menyambung. Ini yang pertama yang mungkin perlu ya kita saling mengingatkan aja nih ya Bapak Ibu. Karena perintahnya watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Mudah-mudahan dengan wasilah kita hadir dengan ikhlas di majelis ini, apa yang kelihatan kemarin tadi pagi 2 hari yang lalu masih punya masalah, punya sakit, mudah-mudahan dengan berkahnya niat yang baik dan mulia serta kita kini duduk di majelis ini, semua masalah penyakit semua akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya mengarah kepada kegiatan kita ya. Ini kegiatan sangat luar biasa, alhamdulillah. Terima kasih ini Pak Haji Sunario ya. Ini sudah sejak dulu sebenarnya sudah jadi keluarganya Al-Amin. Jadi keluarga Al-Amin sangat banyak, dan diantaranya adalah beliau ini. Kalau dulu mungkin yang dikenal Pak Haji Kasyarudin ya. Nah, alhamdulillah beliau beserta Pak John Elizal punya semangat yang sama untuk membangun pesantren kita ini juga masyarakat ya. Karena kami menghadirkan masyarakat sekitar juga, selain undangan dari Pak Haji Sunario, ini kami juga ada mengundang masyarakat sekitar yang selain dari guru dan santri. Mudah-mudahan niat beliau untuk menjalin silaturahmi dengan niatan yang mulia ini senantiasa menjadi suatu kebaikan untuk beliau, dan semoga niat hajat mulia beliau berdua dan seluruh keluarga besarnya dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma maju, gak ada yang sukses, ada yang berhasil, itu adalah saudara kita dan harus kita dukung, kita doakan semoga diberikan yang lebih baik lagi sehingga nanti bisa saling berbagi. Dan juga ucapan terima kasih kepada Pak Lurah ya. Ini secara kelembagaan pemerintahan ini kita kan di bawah beliau ya, semuanya masyarakatnya Pak Lurah ini alhamdulillah berkat keikhlasan dan semangat perjuangan Pak Lurah ini ya, beserta didukung
ujung tombaknya tadi adalah ketua-ketua RT ini ya. Ini perwakilan kita masyarakat, Bapak-Bapak RT, atas kebersamaannya. Terima kasih. Jazakumullah hasanah jasa. Mudah-mudahan semuanya dan kita semua yang hadir senantiasa diberikan sehat walafiat selalu, dimudahkan segala urusan dan senantiasa diberikan kita semakin dekat dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadir cintanya kepada Rasulullah dan hidup kita semakin bermanfaat. Allahumma amin. Juga ucapan terima kasih kepada alhamdulillah di BRI, PT Bank BRI Persero ini telah memberikan dukungan. Kemarin kita ada mengajukan pembangunan aula ya. Ini aula sudah lama ya Pak Haji ya. Pak Haji mengikuti, kalau nggak salah nih bangunan kita yang sederhana tapi insya Allah berkah ini mulai adanya 2010 ini sudah ada bangunan ini aula yang bisa biasa kita lakukan kegiatan, ada sholat putri, kemudian untuk kegiatan pertemuan. Ini alhamdulillah kita mendapat dukungan sebanyak 50 juta ya rupiah dari PT Bank BRI ini atas perjuangan dari kemarin usulan dari Dr. Sunario, kemudian diusahakan lewat pusat melalui Pak Haji John Erizal, hingga BRI ditemukan silaturahmi ya. Ini mungkin kalau nggak seperti ini nggak silaturahmi jadinya Pak ya. Nah, ini luar biasa. Ternyata mumpung ya, harus ke Jakarta dulu ya baru silaturahminya sampai gitu. Ya mudah-mudahan nanti ini silaturahmi juga kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan walaupun pembangunan kemarin totalnya 450 juta ya, lebih ya. Mudah-mudahan dengan diawali 50 juta ini nanti akan muncul beberapa dukungan-dukungan yang Allah hadirkan melalui hamba-hamba Allah. Nah, ini kan kita memperlu kebersamaan ya Bapak Ibu. Ya, di Islam itu dua pokok sih sebenarnya. Satu sholat ya, sholat itu memang harus sangat jadi prioritas. Yang kedua adalah berbagi itu bisa zakat, bisa sedekah, infak dan sebagainya. Ini mudah-mudahan Bapak Ibu ini bisa menjadi semangatnya kita ya, sebagai seorang muslim, sebagai ciri inti muslim itu di situ sebenarnya, sholat dan berbagi, zakat, infak, sedekah, wakaf dan sebagainya. Dan mudah-mudahan acara kita pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan dukungan dari semua pihak, dalam arti dukungan doa. Dan izin Pak Haji Sunario, ini kami dari Al-Amin juga ada niatan hari ini sekaligus kita juga dari Al-Amin, kalau beberapa lembaga mengatakan lembaga peduli gitu ya. Ini kita Al-Amin memang dalam rangka juga menghadapi bulan Ramadan. Ini kita ada berbagi dengan masyarakat yang tidak mampu. Sekitar ada 50 paket sembako dan ini kepada masyarakat sekitar pesantren, juga guru-guru kita yang memang perlu kita bantu. Insya Allah di hari ini juga nanti setelah selesai acara, mereka tuh mohon doanya, mudah-mudahan semua aktivitas kita ini senantiasa mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon doa restu Bapak Ibu, kita kalau pendidikan di Al-Amin sampai sekarang ini alhamdulillah ada Diniyah Awaliyah, ada Rodotul Atfal RA ke TK, ada SD sekarang lagi masuk SD, dan SMP-nya pesantren, ijazah pesantren Pak itu tapi diakui negara. Kemudian jenjang SLT-nya adalah aliyah ya, yang modal hanya SMP dan aliyah. Kemudian kita juga di sini sebagai tempat pelatihan, pusat pelatihan Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren se-Provinsi Riau. Ini kemarin kita juga lagi merekrut sarjana pertanian, alhamdulillah dari 24 awalnya juga masuk, sekarang lamaran 28, satu kemarin ada satu lagi 29. Ini baru yang menjadi tim pertanian kita yang akan kita jadikan pendamping. Nanti mohon dukungan dari Pak Haji Sunario. Kita juga mau program ini mudah-mudahan dapat dukungan dari Pemprov Riau, sehingga nanti ke depan kita melalui Al-Amin punya banyak pendamping-pendamping yang bisa ditebarkan baik di pesantren maupun di masyarakat yang punya kemitraan dengan pesantren.
Alhamdulillah juga kita hari ini ditakdirkan Allah sudah mensuplai di beberapa salah satu retail untuk produk-produk pertanian, dan juga selain kerjasama dengan antar pesantren, kita kerjasama dengan kelompok tani yang siap nanti menghasilkan komoditi apa yang rutin gitu ya. Karena kami setiap minggu itu paling nggak ada 3 kali Pak, harus mensuplai ke retail. Itu sebagai perkembangan yang ada di pesantren kita, dan mohon doa restunya. Lahan kita masih terbatas di Induk ini Pak ya. Mudah-mudahan juga nanti bisa mendapat dukungan untuk pelebaran lahan, sehingga pendidikan kita ada sendiri-sendiri gitu ya. Ini kan masih gabung, yang tadi ada 5 jenjang pendidikan masih menyatu. Tapi insya Allah anak-anak kita semuanya anak-anak yang bisa dibanggakan. Mudah-mudahan mohon doa restunya ke depan bisa menjadi anak-anak yang qurrata ayunin ya, menjadi penyejuk pandangan mata kita semuanya. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan dari kita semuanya, waktu khusus Pak Haji Sunario dan dari Pak Haji John Elizal yang telah bersama-sama dengan kita untuk membangun kebersamaan. Mudah-mudahan sekali lagi kita mohon keberkahan kita semuanya, juga dari BRI Pak ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa lebih banyak yang bisa kita kerjasamakan. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf atas segala kekurangan kami dari pihak pesantren, dari para panitia lokal, dari santri dan juga dari asatid yang ada yang bisa hadir. Mungkin belum bisa memberikan tempat yang selayaknya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua yakni Pak Lurah Bagan Keladi kepada Bapak Al-Bukhari kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin beserta Ustadz dan Ustazah, wabil khusus anak-anak kami santriwan dan santriwati. Sehat selalu nak ya. Saya kalau ingat pondok, dulu pernah pondok juga ya. Kalau sekarang enak catering ya. Kalau kami dulu pondok masak sendiri Pak RT. Masak sendiri. Yang sama-sama kita muliakan dan kita banggakan Bapak Dr. Sunaryo, anggota DPR Provinsi Riau. Dulu juga pernah menjabat sebagai Wakil Wali Kota Dumai beserta rombongan. Sehat selalu Pak ya. Mungkin tadi Pak Sunaryo sudah diurut jalan Kelurahan Bagan Keladi Pak ya. Insyaallah. Saya dari rumah Bagan Besar 6.30 Pak ya, 6.30 saya sudah meluncur ke Kelurahan Bagan Keladi. Tadi saya minta maaf karena hujan dan sempat jemur sebentar baju di kantor. Ya. Selanjutnya yang sama-sama kita muliakan pimpinan BRI Kota Dumai beserta rombongan, dan juga yang kami muliakan dan kami perkenalkan Pak Dr. Sunaryo, Ketua RT 6 Pak Suprianto, yang kemarin kita mengajukan proposal untuk pembangunan Posyandu Komala. Selanjutnya Bapak Imam Sobari, Ketua RT 3 sekaligus Kepala Suku RT Pak, Ketua Forumnya RT Sekelurahan Bagan Keladi. Selanjutnya Bapak Sutisno yang punya wilayah Pak, RT 1. Selanjutnya Ibu Katmini, RT 14. Ini Pak, motivator pertanian nih Pak, luar biasa. Semoga sehat selalu. Dan Bapak Ibu hadirin yang hadir pada reses pagi menjelang tengah hari ini.
Mungkin tidak banyak yang akan saya sampaikan, cuma semenjak saya diamanahkan menjadi Lurahan Bagan Keladi, saya menginfakkan tenaga dan pikiran sama-sama membangun Kelurahan Bagan Keladi. Dan waktu itu saya punya pemahaman, punya ide mendesain Kelurahan Bagan Keladi menjadi agrowisata pertanian dan sayur Pak Sunaryo. Tapi alhamdulillah sampai saat ini belum terwujud. Ya, belum terwujud. Alhamdulillah Bu ya, belum terwujud. Tapi tak apa-apa lah. Kita usaha dan doa. Kondisi Kelurahan Bagan Keladi pada saat ini ada 14 RT. Dan menjadi permasalahan besar dan skala prioritas adalah masalah sarana dan prasarana, terutama jalan Pak. Jalan pendidikan itu ada SMP Pak. Cuma masalahnya satu, bukan satu banyak Pak, tapi di antara masalahnya dikala anak kita tamat SMP atau tamat sanawiyah katakan, ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau aliyah kan sudah pasti ada di Al-Amin, tetapi mungkin ada yang ingin melanjutkan entah itu ke SMK atau SMA. Zona kita tidak ada Pak. Zona Bagan Keladi ini tidak ada, mau kemana? Ya sekarang sistem zona, yang bingung Bapak Ibu. Tapi kalau ingin masuk ke pondok pesantren aliyah, insya Allah ada. Tapi kalau keluar ingin masuk ke SMA katakan, ini bukan zona Bagan Keladi. Balik lagi. Kan gitu Pak RT ya. Nah itu Bapak Sunarro yang sama-sama kita muliakan dan kita banggakan, mungkin tidak begitu banyak yang akan saya sampaikan tentang problematika di Kelurahan Bagan Keladi. Keinginan kami lurah dengan RT dan warga, bagaimana Bagan Keladi ini menjadi kelurahan yang maju, kelurahan yang indah dan nyaman, terutama yang bersih. Kemarin sewaktu musrenbang di Kecamatan Dumai Barat, saya langsung berdiri. Di situ ada Ketua DPRD Kota Dumai. Saya bercakap, Pak, tolong ditambah dana kelurahan. Cuma ingat Pak, Bu, jadi banyak yang bertanya terus kepada saya dan saya jawab terus. Perbedaan dana desa dengan dana kelurahan. Ini sedikit Pak ya, supaya nanti tidak miskomunikasi. Kalau dana desa itu dari APBN ke kabupaten langsung ke desa Pak, langsung ke desa. Jadi kepala desa punya hak otonom untuk mengolah Pak, untuk mengolah dana itu. Tapi kalau dana kelurahan itu dari APBD dan tidak ada berada di kelurahan Pak, tidak ada di bendahara kelurahan dan tidak ada di Pak Lurah. Ini saya dengar dan kita berjalan, begitu kita ada pertemuan, kan dana kelurahan ada, padahal tidak ada di kelurahan Pak. Beda dengan dana desa. Kalau dana desa Pak langsung ke lurahnya, langsung ke kepala desanya, langsung ke kepala desanya, baru SPJ. Kalau dana kelurahan tidak Pak, SPJ dulu baru uang itu keluar. Artinya dikala membangun jalan atau gang atau posyandu itu menggunakan dana pribadi dulu Pak. Prosesnya di kecamatan, bukan di kantor lurah. Di kantor lurah hanya menyiapkan SPJ. Nah, ini perlu kita pahami Pak ya, perlu kita pahami. Nah, jadi tidak ada, memang namanya dana kelurahan, tetapi tidak ada di ATM lurah, tidak ada di bendahara kelurahan, tidak ada sama sekali. Prosesnya semuanya di kecamatan. Di kelurahan hanya menyiapkan SPJ atau syarat-syaratnya untuk pencairan. Paham Pak, insyaallah Pak ya? Semoga besok dana kelurahan ini bertambah, karena dana kelurahan langsung nampak jelas Pak, langsung nampak jelas. Kita ada 14 RT.
Setiap RT wajib dapat satu paket Pak. Ya mungkin Bapak tengok gang, ya Pak, 50 meter per RT Pak. Setelah itu habislah. Jadi beda dengan dana desa Pak. Kalau dana desa langsung ke rekening desa dan langsung bisa dioperasionalkan oleh kepala desa langsung Pak. Tapi kalau dana kelurahan tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Prosesnya di kecamatan, di bagian keuangan dan di Papeda. Dan yang mengerjakan itu menggunakan uang pribadi dulu Pak. Kepercayaan dari toko-toko. Itu Pak ya, insya Allah. Itulah Pak Sunaryo kondisi Kelurahan Bagan Keladi. Mohon dibantu kami Pak, agar kelurahan kami ini setara dengan kelurahan-kelurahan lain. Saya ini termasuk lurah yang ke-10 Pak. Ya, lurah yang ke-10 di Kelurahan Bagan Keladi. Semoga keberkahan dan kemuliaan untuk kita semuanya. Dan saya harapkan juga kepada rekan-rekan RT, semangat Pak ya. Ini bangun kampung kita Pak. Inilah Pak RT, inilah Bu RT lah menjadi penyemangat Pak Lurah Pak. Ya, untuk sama-sama membangun Kelurahan Bagan Keladi. Mungkin itu dari saya. Dan terakhir, ucapan ribuan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Pondok Pesantren Al-Amin yang kemarin sudah memeriahkan STQ tingkat kelurahan. Ketuanya Bapak Iman Sobari. Kalau saya nilai dari 4 kelurahan, kita yang paling meriah tingkat kelurahan, tetapi meriahnya tingkat kecamatan. Ya. Kita mampu mengadakan STQ begitu meriah. Sedangkan kecamatan informasinya hanya di gedung saja. Kita Kelurahan Bagan tadi alhamdulillah bisa melaksanakan STQ yang sangat meriah. Allahu Akbar. Dan juga terima kasih kepada Ibu Kartini selaku tuan rumah. Semoga kedepannya insya Allah STQ Kelurahan Bagan tadi lebih meriah yang akan dilaksanakan di RT 10 Pak Jumangin. Demikian, mohon maaf dan dekat bulan puasa tersilap kata terkasar bahasa, saya selaku Lurah Bagan Kelari beserta staf dan keluarga mohon maaf zahir dan batin. Semoga Pak Sunaryo sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang selanjutnya yakni yang akan disampaikan dari staf Bapak John Erizal yang akan diwakili oleh Bapak Triwahono. Kepada Bapak kami persilakan. Sepantun dulu boleh? Boleh. Udah lama kita tak pantun ya. Tepung tawar, tepung sejati. Dimakan anak si Raja Pati. Kami datang pagi-pagi ke sini untuk menyambung tali silaturahmi. Satu lagi boleh? Boleh. Kalaulah tidak karena cinta, takkan kubah sebuah puisi. Kalaulah tidak karena cinta, takkan Pak John Erizal mengutus kami untuk datang lagi ke sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami muliakan tuan rumah Al-Mukarram Kiai Haji Zainal Abidin selaku pengasuh pondok pesantren, semoga Kiai panjang umur, amin, rezeki, amin,
dan dilimpahkan ilmu yang luar biasa untuk membangun pesantren ini. Yang saya muliakan Gurunda, Ayahanda Haji Sunaryo, anggota DPRD Provinsi Riau, daerah pemilihan Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Meranti dari fraksi Partai Amanat Nasional. Pak Sunaryo ini adalah tokoh Dumai yang sangat luar biasa. Boleh kasih aplaus untuk beliau. Kemudian Pak Lurah yang kami hormati, sambutannya luar biasa, semangatnya luar biasa untuk membangun kelurahannya. Kemudian hadir bersama kita anak muda yang luar biasa, usianya masih di bawah saya, namun masalah karir, jabatan luar biasa. Pak Alfi, Kepala Cabang Bank BRI Kota Dumai. Kemudian yang mulia ibu-ibu, bapak-bapak hadirin para undangan, dan adinda para santriwan santriwati Pondok Pesantren Al-Amin yang dimuliakan Allah. Izinkan kami menyampaikan sedikit pesan-pesan dari Bapak Haji John Rizal selaku anggota DPR RI Dapil Riau 1. Dapil Riau 1 itu adalah Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Meranti. Dari 2 kota 5 kabupaten, Kota Dumai merupakan basis suara Pak John Rizal. Kasih tepuk tangan dulu. Karena itu ketika Pak John Rizal memberikan perhatian lebih kepada Kota Dumai, saya anggap itu bukan hal-hal yang berlebihan, tapi wajar. Karena suara beliau sendiri di Kota Dumai ini 10.000 lebih yang diperjuangkan oleh tim relawan, tim Pak Haji Sunaryo untuk di Kota Dumai. Untuk diketahui, partner Pak John Rizal di Dumai ini ya hanya Pak Haji Sunaryo di 2019. Hanya dengan Pak Sunaryo sendiri saja Kota Dumai ini suara kita lebih dari 10.000 suara yang didapat oleh Pak John Rizal. Kemudian yang paling kita banggakan, wakil kita di Senayan ini terkait masalah kegiatan-kegiatan aspirasi. Hampir ini adalah hari ketiga kita berkeliling di Kota Dumai. Kalau kata Pak Alfi, Mas Tri izin kegiatan kita ini sudah dari ujung Dumai ke ujung Dumai, Mas. Sudah keliling kita. Ya. Dan belum pernah ada anggota DPR atau pejabat lainnya yang menyalurkan CSR dari kerjasama mitra-mitranya yang seperti ini. Inilah bukti bahwasanya BUMN juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Perhatian lebih kepada Kota Dumai, saya anggap itu bukan hal-hal yang berlebihan, tapi wajar. Karena suara beliau sendiri di Kota Dumai ini 10.000 lebih. Apa? Pak John Rizal senantiasa maksimal mengarahkan bantuan CSR yang sifatnya kepada pendekatan agama. 7 titik kita keliling di Kota Dumai selama 3 hari ini bersama Pak Sunaryo, Pak John Rizal, Pak Alfi BRI. Hampir semuanya kegiatannya bantuan untuk masjid, pondok pesantren, tarekat, nggak ada yang lain. Jadi proposal yang kami terima, usulan-usulan itu Pak John cek secara detail, ini siapa yang usul, manfaatnya untuk apa, gunanya untuk apa. Kalau proposal itu datangnya dari LSM, dari perkumpulan segala macam, beliau enggan katanya, kecuali beliau tahu manfaat dan tujuannya itu benar, bantuan sampai dengan baik. Kalau tidak, beliau tidak mau. Tapi kalau proposal yang dibawa Pak Sunaryo itu proposal masjid, pesantren, yayasan anak yatim, dan yang lain-lain yang pendekatan kepada agama, beliau alhamdulillah tidak pernah menolak.
Beliau cek segala macam, apalagi kalau sudah Pak Sunario yang membawa, beliau udah sampai yakin. Karena pendekatan Pak Sunario juga pendekatan agama. Kita keliling dibawa ke masjid-masjid, ke pesantren, ke tarekat segala macamnya. Wah, luar biasa. Lelah kami itu terbayar dengan kebahagiaan para jemaah, ya, para kaum ibu-ibu, ketika melihat wajah-wajah mereka bahagia, senang melihat kegiatan dan bantuan yang tersalurkan. Kalau dibilang lelah. Pak Alfi aja tadi malam udah sampai jam 10 minta izin, Mas Tri angkat tangan, nggak sanggup lagi ngawani ngopi. Dari pagi sampai malam keliling. Kami nggak pernah seperti ini Mas Tri, karena memang sudah protap kami kerjanya di kantor, duduk di meja berpikir, lihat komputer, lihat data, kemudian berpikir bagaimana penyaluran dana-dana bank ini bisa maksimal, kur dan macam-macam. Kemudian apalagi sasaran Pak Joni Rizal dalam membantu masyarakat. Pak Sunario diskusi panjang dengan Pak Joni Rizal adalah posyandu. Melihat tumbuh kembang anak dan perhatian pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang mikro di RW yang ada di sana, kegiatan posyandu itu nggak ada perhatian secara serius. Jangankan untuk honor kader-kader posyandu, untuk perlengkapan peralatan yang itu sangat penting bagi anak-anak kita, bagi balita kita untuk melihat tumbuh kembangnya, itu juga jarang sekali mendapatkan perhatian. Nah, Pak Joni Rizal mendapatkan usulan ini sangat luar biasa, beliau menyikapi, menanggapi. Akhirnya Pak, ratusan proposal usulan dari posyandu, dari Kota Dumai, ya Kota Dumai ya, bukan hanya kelurahan Pak Lurah saja nih, sekota Dumai. Pak Nario kumpulkan, Pak Nario koordinasikan kepada ibu-ibu para kader posyandu untuk buat usulan proposalnya apa diusulkan. Kita sampaikan kepada Pak Joni Rizal. Alhamdulillah, ya dari ratusan tersebut sudah ada yang disurvei. Kalau Pak Joni Rizal nggak ingin sembarangan Pak, bantuan itu siapa penerimanya, siapa mengusulkan harus disurvei. Ini legalitasnya ada nggak, kegiatannya ada nggak, orangnya ada nggak. Biasanya kan bantuan proposal itu pengurusnya hanya 3 orang, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada badan hukum, ada rekening, sudah. Yang menikmati hanya 3 orang ini saja. Nah, Pak Joni Rizal nggak ingin seperti ini. Jadi setiap kegiatan program-program bantuan, Pak Joni Rizal selalu memastikan siapa yang menerima, berapa banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari bantuan tersebut. Ini sangat luar biasa. Kami sebagai tenaga ahli, sebagai staf tim yang mendampingi beliau, mau kerja siang malam, nggak mengenal waktu, apapun perintah kami siap turun. Dan terbayar semuanya karena kebahagiaan dari masyarakat yang mendapatkan bantuan. Begitulah Pak Joni Rizal dalam menjalankan amanah dari Bapak Ibu sekalian. Karena beliau berkata, menyampaikan di setiap pertemuan, ya, bos besar beliau itu ya masyarakat. Bos besar beliau itu ya konstituen yang ada di dapil beliau. Karena beliau wakil kita, betul nggak Pak? Kita wakilkan beliau untuk duduk di Senayan, untuk menyerap aspirasi-aspirasi dari kita semua. Ya, jadi anggota dewan bukan raja yang harus dilayani, enggak. Tapi anggota dewan itu adalah anak buah Bapak Ibu sekalian yang harus melayani, menyerap aspirasi dari Bapak Ibu sekalian. Itu makna dari anggota dewan. Tapi sinergi dengan Pak Haji Sunario dengan Pak Joni Rizal memang betul-betul luar biasa. Apapun yang Pak Sunario usulkan dari Dumai, beliau selalu ambil, ya, selalu sampaikan kepada masyarakat untuk dibantu. Jadi Pak Sunario ini bukan kaleng-kaleng Pak. Satu-satunya orang yang didengar Pak Joni Rizal dari Kota Dumai itu ya Pak Haji Sunario. Itu boleh tepuk tangan itu. Beliau capek-capek hilir mudik Jakarta Dumai, Jakarta Dumai,
hanya untuk bertemu dengan Pak Joni Rizal, menyampaikan, memperjuangkan aspirasi dari Bapak Ibu sekalian. Karena anggaran di Provinsi Riau untuk membantu masyarakat Riau itu sedikit sekali yang bisa diwujudkan. Seperti kata Pak Lurah tadi, anggaran kita nggak ada, nggak seperti dana desa. Desa itu selain dapat dari APBN, dapat dari APBD, dapat juga dari BUMD. Banyak. Kalau Pak Lurah nggak bisa buat kayak gitu. Pak Lurah nggak bisa buat bumdes, nggak bisa buat bumper, baru usaha milik kelurahan nggak bisa, Pak. Jadi Pak Lurah ini bebannya berat dengan uang yang diberikan hanya sedikit, begitu nih. Tapi satu catatan dari Pak Lurah tadi yang kita dengar dengan baik adalah ingin menjadikan kelurahan sebagai role model agrowisata pertanian. Ya, alhamdulillah pondok pesantren ini Pak Lurah sudah membuat, ya, sudah melakukan. Tinggal bersinergi Pak Lurah dengan Pak Kiai nanti. Saya semalam kita sudah bawa Pak Joni Rizal ke sini. Karena hari ini beliau harus berangkat ke Jakarta, harus pulang tadi malam ke Pekanbaru. Semalam Pak Sunaryo sudah sengaja, oke Pak Jon, kalau gitu kita mampir dulu ke Ponpes, biar tahu Pak Jon Ponpesnya, biar tahu kiainya. Semalam sudah mampir kita ke sini, melihat hasil-hasil karya-karya anak-anak para santriwan-santriwati. Wah, luar biasa ternyata. Usahanya ada jamur tiram, kampung, macam-macam usahanya Pak Lurah. Dia tinggal bersinergi. Dan nanti Pak Joni Rizal kemarin sudah ngomong langsung sama teman-teman dari BRI, tolong disupport. Ya, kalau sifatnya untuk pesantren, ya hibah. Tapi kalau sifatnya untuk bisnis, nah ini goreng. Ya, ajukan saja. Karena ada nilai di sana. Ada pertambahan, ada profit, ada keuntungan yang harus dibagi. Itu arahan dari Pak Joni Rizal. Mungkin demikian saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti kita akan menyampaikan bantuan dari Bank BRI yang diinisiasi oleh Pak Haji Joni Rizal SMK. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari anggota DPRD yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Sunaryo. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini hari yang lumayan sejuk pagi hari ini, karena malam tadi kita diguyur hujan, pagi tawar beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad Pak Kiai Zainal Abidin yang sama-sama kita hormati, Pak Lurah, Ustaz Bukhari, sudah sama-sama lurahnya juga Ustaz, ada juga Kiai di sini gitu ya. Ini bisa kolaborasi yang luar biasa untuk konsentrasi ya. Pak Ali dan kami Pri Bahono, wakil Pak Joni Rizal, kemudian kami juga Muhammad Abdi Sakri, pimpinan cabang BRI di Kota Dumai, di Sultan Syarif Kasim kantornya ya. Beliau masih muda, insya Allah energi dan bisa berbuat untuk kita semuanya. Imam Sobari sebagai forum komunikasi, ketua forum ya, ketua forum RT yang tadi dan ART semuanya, ada juga RT juga tadi itu, tokoh-tokoh masyarakat kami, ibu, ada tetangga di Pondok Pesantren, ada juga ya warga kami di Badan Kadi dan anak-anak kami yang kami banggakan. Hari ini alhamdulillah saya dapat kembali hadir berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian. Tentunya seperti disampaikan Pak Kiai tadi, silaturahim kita pada pagi hari ini sudah lama, mungkin secara resmi tidak seperti ini. Nah, banyak hal tentunya yang disampaikan. Tadi saya sedikit menyimak apa yang disampaikan Pak Lurah kita, Pak.
Saya kira kondisinya kita sudah tahu persis semua. Sudah setiap kali lewat Pak Lurah melihat bagaimana jalan di bagian tadi itu kondisinya seperti itu. Bagaimana sampai kemari. Ya kalau kami keliling Pak, tadi kemarin kami sampai di Tanjung Penyembal, sama lebih luar biasa lagi Pak Lurah. Ya kan? Nah, siang kemarin kami di Bukit Tenas, begitu juga. Ya, tadi kami di Tarikat Karsabandia di Dok, tadi sana. Jadi memang masalah kita itu dari Pak Lurah dan Bapak Ibu sekalian. Hari ini yang seperti beliau sampaikan tadi itu keluhan lurah kita hari ini. Dulu sebelumnya lurah itu diberikan dana kelurahan itu 1 miliar. Sekarang tinggal berapa Pak? 200 juta juga. Nah itu 190 sampai 200 juta makanya. Dulu 1 miliar itu dikelola Pak Lurah bersama dengan LPNK. Dulu, ya kan? 1 miliar sekarang tinggal 195 juta. Apa yang bisa dibuat Pak Lurah hari ini? Ya kan? Kalau dulu mungkin jalan-jalan kecil begini, misalnya Pak Lurah memperbaikinya gitu ya. Sekarang nggak ada lagi Pak. Nah ini kondisinya yang saya sampaikan. Betul yang saya sampaikan. Jalan hari ini infrastruktur kita rusak. Dana provinsi supaya Bapak Ibu tahu juga, Pak RT juga tahu. Dana pusat tahun ini, dana transfer misalnya, itu 2 triliun nggak turun ke provinsi ya. Dulu APBD kita yang 11, sekian triliun, sekarang tinggal 9 triliun. Artinya 2 triliun hilang dana provinsi APBD provinsi. Nah, begitu juga dengan Dumai. Hari ini tinggal sekitar 1,2 dan 1 triliun saja. Ini yang menjadi masalah kita. Jadi kalau yang disampaikan Pak Lurah betul, saya kira ini juga yang disampaikan Bapak RT selama ini, yang jadi keluhan Pak RT selama ini, yang menjadi tanggungan Pak RT hari ini selama ini itu. Beliau sampaikan tadi ikut musrembang setiap tahun ya. Tahun ini ikut musrembang. Pak Lurah ikut musrembang kecamatan. Mungkin yang diusulkan ada 5, sampai di kecamatan mungkin tinggal 4. Nanti musrembang kota lagi mungkin tinggal 1, kalaupun ada. Hilang mungkin kan? Nah, kalaupun ada kan gitu ya, hilang lagi. Karena apa? Prioritas mereka punya prioritas masing-masing. Karena anggaran kita terbatas. Nah untuk itu saya sampaikan kembali, hari ini kita sebetulnya bagaimana upaya mencari dana tambahan Pak Lurah. Ya, dana kita kecil, kita harus mencari tambahan. Nah ini perlu saya sampaikan, mungkin supaya Pak RT juga tahu. Kira-kira 3 bulan yang lalu ya, itu ada tokoh masyarakat Dumai itu yang datang kepada saya ketika ada wisuda di STT Dumai. Ketika itu Pak Jono Rijal hadir. Saya pertemukan tokoh-tokoh masyarakat itu dengan Pak Jono Rijal ya. Intinya apa? Untuk memperjuangkan bagaimana Dumai dapat dana bagi hasil sebagai daerah pengolah minyak, bukan penghasil minyak, pengolah minyak, karena kita sering dilewati oleh truk-truk yang besar, rusak jalan kita. Ya, Pertamina ada di sana, di sebelah di Tanjung Palas. Sedikit batuk-batuk aja Pertamina itu sudah takut kan, ya. Siapa tahu meledak seperti yang dulu kan pernah kejadian kan. Resikonya kita Pak, tapi kita nggak dapat bagian apa-apa. Itu kan di sini. Karena itu ada tokoh-tokoh masyarakat kemarin yang seperti itu Pak. Melihat kondisi APBD kita yang kurang, kita harus mencari sumber yang lain. Nah, beliau itu kira-kira 2 bulan yang lalu saya bawa ke Jakarta. Ya, saya bawa ke Jakarta di DPR RI, ketemu lagi dengan Pak Rijal dan ketemu dengan Pak Edi Suparno, Sekjen Partai Amanat Nasional, ketemu di lantai 19, termasuk wali kota saya bawa. Ya, Pak Faisal. Saya bawa ke sana dan alhamdulillah di sana terus dimasukkan daripada fraksi PAN itu untuk dibahas di Komisi 9. Nah, singkat cerita, ini supaya Bapak dan Ibu tahu, Pak RT juga tahu bahwasannya sejak 1 bulan yang lalu sudah diputuskan, sudah menjadi undang-undang bahwasannya Dumai termasuk sebagai daerah pengolah minyak yang dapat bagian 1% Pak. Ya, untuk Kota Dumai. Alhamdulillah, ya 1% sebagai daerah sebagai daerah pengolah minyak. Ini sudah menjadi sebuah undang-undang. Nah sekarang turunan daripada undang itu sedang dikerjakan, itu peraturan pemerintah.
yang sedang diproses di Kementerian SDM. Insya Allah peraturan pemerintah turun tahun ini, sehingga peraturan ini berlaku untuk tahun yang akan datang. Insya Allah 2023 kita punya APBD bertambah daripada sekarang. Insya Allah harapan kita. Nah, ini saya kira upaya yang harus kita laksanakan. Dengan kondisi hari ini kita tidak bisa terima saja. Ya kan? Tidak bisa terima saja hanya menikmati APBD yang sekian, tidak bisa. Pak Lurah bercita-cita bagus, alhamdulillah. Ini kan kita harus punya cita-cita sedikit bagaimana bagian planning bagus. Maka saya Pak, dengan kebersamaan Insya Allah bisa. Ya, dengan kebersamaan. Kemarin Pak RT semuanya yang mendukung Pak Lurah, saya tahu persis seperti itu. Alhamdulillah kita sudah bisa berbuat. Namun kita harus mencari terobosan-terobosan yang lain. Nah ini saya sampaikan tadi itu, alhamdulillah ini untuk kita ketahui bersama. Bahwasanya itu adalah perjuangan daripada masyarakat Dumai. Itu kemarin ketuanya namanya Agus Budianto yang membawa, termasuk dari dalam juga ikut di Jakarta ada 11 orang yang ikut, namanya mereka 11. Nah alhamdulillah ini sudah menjadi sebuah undang-undang dan turunannya adalah peraturan pemerintah yang sedang digodok. Insyaallah 2022 ini PP-nya akan jadi, sehingga 2023 kita punya PBD yang bertambah. Insyaallah kita doakan itu. Dan ini tetap dikawal. Ya, saya sampaikan kembali tetap dikawal oleh Pak John Rijal dan fraksi PAN yang ada di DPR RI. Itulah gunanya sebetulnya Bapak Ibu proses politik. Mau tidak mau, inilah proses politik kita. Kalau tidak melalui jalur politik tidak bisa. Tidak melalui jalur Senayan tidak bisa. Jadi kalau Pak Lurah, Pak Lurah mengusulkan sesuatu Pak Lurah, ya, jangan langsung ke wali kota saja. Kita ada DPRD di sini Pak. APBD itu diputuskan bersama oleh gubernur bersama DPRD provinsi, wali kota bersama dengan DPRD kota. Ya. Jadi kalau kita baru keluar-keluar ini, mohon maaf, ada satu-satu pejabat itu yang baru keluar langsung menyalahkan pejabat karena kami sudah mengusulkan sekian tapi tidak keluar. Tapi tidak melalui proses DPRD Pak. Orang DPRD tidak diajak. Tak bisa seperti itu. Ya kan? Nah, ini kalau kami di Dumai ini provinsi ada 11 orang. Ya, 11 orang anggota DPRD provinsi, ini yang seharusnya juga bisa bersama-sama. Ya, kalau Pak Lurah mengusulkan, DPRD tidak tahu, tidak bisa. Ya kan? Zong jadinya. Nah, nanti jangan Pak Lurah ribu-ribu plus, saya mengusulkan sekian ratusan miliar tidak keluar. Ya. Ternyata DPRD tidak dibawa. Tidak bisa Pak Lurah. Tidak bisa kita jalan sendiri aja sekarang ya, Pak. Harus bersama-sama. Jadi kalau Pak Lurah mengusulkan ke langsung Pak Wali, buat tembusannya satu ke DPRD. Terutama rumah yang ada di dapil kita ini. Jadi kalau seandainya nanti sampai di Banggar, di pembahasan di Badan Anggaran, misalnya tidak keluar nih yang mau dibahas usulan dari Pak Lurah. Ini orang kawan-kawan DPRD bisa nanya, ini yang usulan Pak Lurah kita kok nggak ada di mana ini? Kan gitu Pak. Tapi kalau tidak singgah ke DPRD, bagaimana kami tahu Pak? Nah kira-kira seperti itu Pak Lurah ya. Ngerti ya? Nah ini untuk kita ketahui bersama. Prosesnya seperti itu Bu. Ya, jadi tidak bisa sama kau APBD ini disahkan oleh gubernur saja, wali kota saja tidak. Kita jalan. Nah ini untuk kita ketahui bersama proses seperti itu. Ya, jadi ini perlu kita ketahui semuanya Pak. Satu tadi kita lihat seperti itu, bahwasanya salah satu yang kita upayakan bagaimana kita dapat dana bagi hasil yang insya Allah 2023 ini akan sudah menjadi milik kita di Dumai. Kemudian berikutnya tadi disampaikan oleh hadinda kami Mas Tri, masalah bantuan kita Pak. Hari ini perlu saya sampaikan kepada masyarakat kami, Pak Lurah, Pak RT juga, bahwasanya banyak proposal yang numpuk sama saya. Kan ini Pak RT ini kan banyak kan memang rata-rata kan tahu sama saya, kan kenal terus seperti itu ya, walaupun kadang-kadang jarang jumpa, tapi WA beliau itu nyampe terus sama saya Pak. Ini ada proposal masjid Pak, ini proposal musala Pak. Sementara hari ini untuk diketahui sudah 2 tahun ini terakhir ini Provinsi Riau tidak menganggarkan dana untuk bantuan rumah ibadah. Ini untuk kita ketahui juga Pak. Tidak ada bantuan rumah ibadah yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Riau. Kami ribut DPRD itu Pak. Ini adalah hak masyarakat. Tidak bisa tidak. Apakah namanya sifatnya hibah dan sebagainya, kita ikuti jalurnya, tidak masalah. Asalkan
lurus-lurus saja, kenapa takut kan seperti itu Pak ya? Tidak masalah. Tapi ternyata sampai hari ini tidak ada Pak. Ini untuk kita ketahui. Ya, nah, nanti ya terus terang saja wajar saja masyarakat setiap kali pertemuan seperti ini biasanya itu ada nanti ulangan yang dititipkan juga proposal sama saya kan ke masjid misalnya. Memang ini kepentingan kita bukan siapa. Dan saya juga berkewajiban untuk mencarikan solusi ini Pak. Kalau melalui APBD tidak bisa, nah inilah saya mengadu lagi sama Pak Joni Pak. Saya ngadu lagi dengan Pak Joni, ya kan? Nah beliau sekarang di Komisi 6. Komisi 6 itu salah satu mitra kerjanya adalah di BUMN namanya. BUMN termasuklah perbankan. Ya, perbankan ada CSR-nya tadi Pak. Ya, yang bisa disampaikan kepada masyarakat. Jadi BRI ini tidak boleh memberikan CSR hanya setahun sekali kepada pekerja, tidak boleh Pak. Ya kan? Ini ada mungkin kita dengar bahwasanya ada perusahaan tertentu memberikan CSR selama 2 tahun sekaligus untuk kepentingan ini, tidak boleh. Salah itu. BRI ini memberikan CSR khusus pesantren kita ini untuk misalnya 1 miliar. Sudah itu BRI tidak memberikan CSR lagi per yang lain, tidak boleh Pak. Harus untuk masyarakat tempatan yang selama ini tentunya berhubungan dengan BRI seperti itu. Jadi BRI hari ini alhamdulillah memberikan respon melalui Pak Rijal di atas. Memang bukan langsung di sini Pak. Memang ketukannya di atas nih boleh sampai kemari Pak. Kalau kita tidak kenal juga dengan Adinda kita nih kan. Nah, diketuk dari atas Bu. Saya sampaikan barang ini muter-muter Bu. Proposal yang Pak RT bawa itu saya bawa ke Jakarta. Dari Jakarta sampai kepada Pak John. Pak John sampai ke BRI pusat. BRI baru sampai ke BRI Dumai. Jadi nyampe lagi ke Dumai muternya seperti itu Pak. Ya, tapi alhamdulillah hari ini ternyata BRI sudah respon dan tadi sampaikan hari ini sudah memberikan bantuan senilai 50 juta khusus untuk pondok pesantren kita di sini. Ya, untuk periode kali ini ada 7 rumah ibadah yang mendapat bantuan daripada BRI. Ya, alhamdulillah masing-masing 50 juta semuanya. Periode Desember kemarin itu ada 5 rumah ibadah juga yang saya bawa oleh Pak Jon juga yang senilai 50 juta juga masing-masing. Alhamdulillah Desember sekarang 7 ya sudah dapat bantuan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan tentunya CSR yang lain nanti akan bisa kita minta bukan hanya BRI saja, mungkin bank-bank yang lain melalui Pak Jon juga. Ya sehingga nanti proposal hari ini tentunya ada prioritas juga Pak. Prioritas mana yang duluan dan mana yang perlu tentu itu yang kita lakukan juga. Nah ini satu. Kemudian tadi menyinggung masalah posyandu. Tadi katanya Pak RT posyandu apa kemarin Pak? Jadi saya kemarin bukan satu itu saja Pak Lurah. Saya kembalikan yang satu itu kita minta untuk semua posyandu yang ada di Bagan Kradi Pak. Ya, kemarin pertama memang satu Pak ya, yang dari itu. Kemudian saya balikan lagi, saya minta untuk bawa proposal semua posyandu yang ada di Bagan Kradi. Ada 6 dasar ya. Sudah saya terima dan seluruh Dumai Pak. Jadi bukan hanya Bagan Kradi, saya seluruh Dumai saya bawa. Saya kumpulkan ketika itu ada 232 posyandu yang saya bawa proposalnya ke Jakarta. Saya langsung bawa juga. Nah, ya kan? Pakai kopor satu saya bawa proposal ke semuanya itu, saya berangkat sendirian, saya langsung bawa sampai ke lantai 19 DPR RI gitu. Ini memang seperti itu Pak. Dan alhamdulillah hari ini memang menunggu waktu. Hari ini sudah ada 7 posyandu yang insya Allah sudah disetujui juga. Ya. Dan alhamdulillah ini juga masih dari Bank BRI juga. Terima kasih Bank BRI juga yang sudah 7 posyandu insya Allah ini sudah disepakati juga. Nah, kita menunggu Bapak Ibu sekalian. Saya akan tetap berjuangkan terus Pak Lurah dan ARD untuk posyandu kita ini. Karena ini sebetulnya adalah program kita dulu. Ketika saya dulu jadi wakil wali kota bersama dengan Pak Lurah, kita ada program Bapak Angkat Posyandu. Mungkin ingat Ibu ya, yang kader ya. Ada waktu itu Pak. Kenapa ini kita teruskan? Karena ini sangat bermanfaat. Ibu-ibu kader inilah yang membantu Pak RT, ya Pak ya, yang membantu Pak Lurah. Ada masalah pandemi COVID, ibu-ibu itu juga. Ada anak-anak kita yang sakit, yang nak bisa diimunisasi, nak datang ke posyandu, dijemput sama ibu-ibu juga. Ya kan? Ada masalah-masalah pendataan kemiskinan dan sebagainya, ibu-ibunya juga orangnya. Jadi saya kira sudah wajar kalau posyandu ini menjadi perhatian kita semuanya. Jadi makanya dulu kita buat program Bapak Angkat, setiap pejabat, kepala dinas sampai ke lurah mungkin minimal menjadi Bapak Angkat 1 posyandu.
membantu paling tidak beli buburnya setiap bulan, kan itu ya. Kita bantu juga anak-anak kita. Itu yang kita buatkan seperti dulu. Nah itu sudah kita buat. Dan hari ini kita bangkitkan kembali Bu. Lumayan tidak ada punya uang untuk membantu posyandu yang 200 lebih dari itu. Makanya saya minta bantuan kembali kepada Pak Joreja. Kita doakan Bapak Ibu sekalian. Ini saya kemarin sampaikan pada Pak Joreja, tolong yang 200 ini carikan solusinya. Kita berharap semuanya dapat. Bukan pakai hadiah aja Pak Lurah, semuanya kita dapat rumah. Nanti kalau dapat nanti kita kumpulkan kader kita Pak Lurah. Ya kan kita berikan langsung kepada seluruh kader-kader kita sama-sama nanti saya hadir. Imam ya, kita sama-sama nanti serahkan karena saya sampaikan kembali tak perlu ada organisasi lain di kelurahan. Posyandu itu saja kita kembangkan bagus Pak. Satu lagi di posyandu ada 5 meja Bu ya. Informasi bisa nanti minggu ini mungkin kita penyuluhan kita ambil dari tenaga kesehatan masalah pandemi boleh. Bulan depan nanti masalah pertanian, pertanian, jadi semuanya masuk di situ untuk penyuluhan sebagainya. Nah, jadi ini saya kira ini makanya hari ini kita angkat kembali posyandu ini, mudah-mudahan ini berhasil nih Pak, dan mudah-mudahan berhasil. Insya Allah posyandu ini kita akan kembangkan kembali sehingga ibu-ibu kita yang hari ini sebagai ya, boleh saya sampaikan pahlawan tanpa tanda jasa tadi mungkin dikasih 200.000 sampai bulan dikasih Bu ya. Percayanya kadang-kadang nggak tahu apa gitu ya. Nah, ini itulah pengorbanan dan bukan pengorbanan, itulah yang selama ini dibuat oleh ibu kita. Jadi wajar kalau kader ini kita kembali kita angkat kembali Pak. Jadi ini Pak ya salah satunya juga yang insya Allah kita sedang buat hari ini mudah-mudahan. Yang lain saya kira banyak yang lain yang lagi dan saat ini sedang kita coba komunikasikan bersama dengan Pak Lurah. Ya, intinya hari ini Pak Lurah, Pak Kades, kita tidak bisa berbuat banyak karena memang uang kita tidak ada. Ya kan? Ya Pak Lurah ya? Tidak ada. Saya tapi dengan semangat Pak Lurah, dengan semangat bersama dengan Pak RT semuanya didukung oleh ibu kader semuanya, saya yakin dan percaya insya Allah ini bisa menjadi salah satu solusi. Ya, ada dana tambahan yang insya Allah 2023 dari itu tambahan APBD kita Pak. Ya, jadi kalau hari ini sebetulnya masalah kita sudah tahu semuanya nih Pak, infrastruktur jalan sudah seperti itu, ya kan? Kemarin saya bawa sengaja Pak, karena Pak Jodeja sampai sore kemarin siang masih di Sungai 9, kami masih di Bukit Kapur. Seharusnya pagi ini beliau kemari, ya karena tidak bisa kemarin saya sempatkan kemarin saya bawa kemari silaturahmi dengan Pak Kiai kita. Alhamdulillah walaupun setengah jam saya kira cukup bermanfaat ya, Ustaz ya. Ya, beliau sampai sini, maksud saya bukan apa, paling tidak beliau tahu jalan ke arah kemari Pak. Nah inilah kondisi jalan kita, kan seperti itu. Secara tidak langsung seperti itu. Jadi kita tidak perlu cerita dengan beliau banyak, tapi ketika sudah sampai kemari, nah Pak Jon, kita tadi lewat sana udah terasa jalan bagaimana Pak Jon ya? Ya, saya sudah tahu. Kan seperti itu. Ke Sungai 9 kemarin saya sampaikan juga bagaimana jalan kita paling kita yang belum selesai. Ya, tarik tikang yang insya Allah itu bisa menjadi salah satu solusi kepadatan purnama. Ya kan, kalau selesai tarik tikang insya Allah purnama ini akan sedikit aman. Kan seperti itu ya. Nah, termasuk jalan antara Dumai sampai ke Sinamboy juga saya sampaikan kepada beliau. Kenapa? Karena hari ini jalan Dumai Sinamboy itu tetap dianggarkan setiap tahun Pak Lurah. Tapi cuma sekitar 10 miliar satu tahun. Artinya cuma dapat 1 kilometer. Di sana ada sekitar 18 atau 20 km lagi. Jadi kalau 1 kilometer setiap tahun berarti 18 tahun lagi. Kan tidak ada lagi Pak Ustaz. Kapan kita mau pakai jalan kan ya? Nah, 20 tahun lagi nggak tahu lah terserah duluan. Mungkin Pak Lurah duluan nanti. Gitu ya. Nah, jadi kemarin saya sampaikan Pak Jon ini tolong dibantu. Dengan Pak Gubernur sudah saya sampaikan, Pak Gubernur kalau seperti ini caranya 1 kilometer setiap tahun. Kapan kita mau dipakai Pak Gubernur? Kita harus punya program yang bisa fungsional. Giliran lah kita di Riau ini. Saya sampaikan, kalau perlu tahun ini misalnya kita selesaikan Dumai Sinamboy 15 km. Tahun ini, tahun depan kita gantian ke Gitra Kiri Hilir misalnya kan itu kan. Tahun depan lagi gantian ke Pelalawan. Jadi satu-satu fungsional langsung. Kalau minggu gini dibagi-bagi seluruh Riau tadi kan. Jangankan masa beliau jabatan 5 tahun dari gubernur habis. Umur habis pun juga bisa nikmati kan seperti itu. Jadi ini salah satu solusi kemarin juga yang saya sampaikan kepada Pak Jodaria, bagaimana ini bisa dapat kita atasi dan kita carikan solusinya. Kita berharap mudah-mudahan Pak Jon ini tetap tentunya membawa nama Dumai, nama Riau ini tentunya alhamdulillah
ini menjadi salah satu juga yang menjadi perhatian daripada beliau. Masalah posyandu Pak Lurah dan Pak Sumarni, ini saya sampaikan kembali, Dumai akan dijadikan proyek percontohan di seluruh Riau yang ada. Dan kita doakan saja, makanya beliau juga bertekad 232 proposal yang saya bawa itu ini harus beliau perjuangkan, ya kan? Karena akan menjadi pilot project untuk daerah-daerah lain nanti, ya kan? Kalau kita ini berhasil, insya Allah nanti akan menjadi pilot project tempat yang lain. Beliau tentunya akan bisa membawa BUMN yang lain, karena BUMN itu bukan hanya BNI saja, banyak BUMN yang lain yang bisa beliau bawa bersama. Nah ini kita bagi-bagi, insya Allah mudah-mudahan ini bisa realisasi untuk kita semuanya. Nah ini harapan saya dan harapan kita semuanya, Pak Lurah, Pak RT dan tokoh-tokoh masyarakat kami yang ada di sini. Dan mudah-mudahan informasi ini sedikit bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, karena hari ini yang saya sampaikan kembali, setelah semuanya berhasil biasanya Pak Ustadz banyak yang mengaku-ngaku dialah pahlawan. Kan itu ya. Hari ini Pak, itu untuk diketahui saja. Ketika hari ini sudah selesai, kita dapat dana bagi hasil 1%, banyak yang lain menyatakan saya lah yang kemarin berbuat. Nah, ini kita punya data jelas. Anggota masyarakat kita ada 11 orang datang ke Jakarta, saya bawa wali kota, ya kan? Saya bawa langsung ke 19 jumlah. Jadi fraksi Partai Amanat Nasional yang bergerak ini untuk kita ketahui bersama. Ya, nah, jadi informasi ini supaya nyampe kepada semuanya. Informasi tentang posyandu pun supaya diketahui bersama. Karena juga termasuk posyandu yang kita kumpulkan kemarin Pak Lurah, itu sudah juga yang mengatakan ini program kami nih. Padahal yang jelas-jelas kita yang mengumpulkan, saya telepon lurahnya satu-satu Pak. Mereka yang ada di rumah, seminggu harus selesai proposal kan itu ya. Makanya kemarin satu ke Malang, kalau dibalikkan lagi kita buat satu Pak dari kelurahan. Pak Lurah berapa kali tanda tangan tahu sekali balik. Terus siapa yang balik itu? Karena kemarin dari Komala sudah selesai. Balikkan lagi Pak Lurah. Kita buat untuk satu kelurahan. Alhamdulillah beliau juga dengan semangatnya, saya kira lurah juga tidak ada masalah. Memang itulah proses yang harus dalam ini. Ya Pak Lurah ya, kita mudah-mudahan usaha kita ini semuanya nanti bisa berhasil dan untuk kepentingan kita semuanya. Saya kira itu aja. Sampai sekalian Pak Kiai, terima kasih juga yang hari ini sudah memfasilitasi kita semuanya. Dan alhamdulillah mudah-mudahan dengan bantuan yang 50 juta ini bisa sedikit membantu, ya kan? Nah, karena kita tahu beliau ini juga selama ini cukup aktif dari dulu, saya kira bukan hari ini saja saya kira kemari dengan beliau ini, dan juga dengan mitra-mitra yang lain beliau juga cukup aktif dengan Bank Indonesia dan lain sebagainya. Alhamdulillah ini adalah kepentingan kita semuanya. Sehingga hari ini kita lihat alhamdulillah ini kompleks daripada pesantren kita ini sudah lumayan bagus Pak Kiai ya. Kalau bilang bagus juga belum, tapi paling tidak sudah lumayan bagus lah ya, sehingga anak-anak kita juga bisa belajar di sini dengan baik. Saya kira itu saja. Saya mohon maaf mungkin kalau ada yang kurang berkenan Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih pagi hari ini sudah bisa hadir bersama dengan kita semuanya. Ya mudah-mudahan insya Allah pertemuan silaturahmi kita hari ini tentunya tetap dalam ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ya dan kami semuanya, dan mudah-mudahan tetap belajar terus karena di hadapan dan di tangan Anda semuanya bagaimana Dumai ini nanti ke depan tentunya kita harapkan menjadi lebih maju. Ya, membangun SDM ini memang tidak gampang Bapak Ibu sekalian. Sama saya di STT kampus kita hari ini sekitar 1.200-1.300 mahasiswa di sana. Ya, membangun SDM tidak gampang. Pak Lurah bangun ada duit, bikin jalan seminggu selesai. Tapi bangun SDM hari ini kita bangun, mungkin 20 tahun lagi baru nampak hasilnya. Gitu Pak ya. Mereka ini akan apa nanti? Bagaimana generasi, bagaimana apa katakan bagian lagi gitu kan tergantung mereka ini Bu. Kalau hari ini kita tidak siapkan ini, tentunya nanti akan menjadi apa? Memang ini program-program yang tidak populer. Kenapa gitu? Ini tidak nampak. Jadi kalau jadi politik, tidak mau dia PT, tidak nampak, tidak mau orang milih PT. Tapi ini program masa depan, ya kan? Yang harus kita buat. Program SDM, program masa jangka panjang. Ya, kalau program basic ada duit, bangun selesai. Ini saya sampaikan kembali, ini untuk membangun SDM seperti ini patut kita apresiasi. Ya, pemerintah tidak sanggup, ya kan? Negeri tidak bisa menampung semuanya. Tadi masalah tadi zonasi tadi kan. Nah, nanti kita coba bicarakan Pak Lurah ya. Kita akan sampaikan nanti bagaimana zonasi yang ada di bagian tadi ini tentunya bisa ada lah ya. Ini tidak masuk zonasi kemana-mana, masuk zong juga ya. SMA ya kan SMA. Karena SMA kan sekarang di waktu kecil Pak. Nah, nanti saya akan coba bicarakan nanti
dengan kepala dinas juga ya. Ini masalah zonasi yang ada di khususnya di Bagagari. Sekali lagi terima kasih banyak kepada kita semuanya dan terima kasih juga dari Bank BRI ya, agenda kita yang hari ini mewakili direktur utamanya. Kalau kemarin ada Kanwilnya hadir Bu. Hari pertama Kanwil BRI yang membawahi Riau dan Kepulauan Riau ikut hadir. Hari 2 hari lalu ya, hadir di Dumai ikut 2 kali acara. Tapi beliau ada kegiatannya lain, selanjutnya diserahkan kepada pimpinan cabang BRI yang ada di Dumai. Alhamdulillah beliau juga ikut bersama dengan kita. Sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan tentunya Bank BRI ke depan akan semakin lebih maju lagi dan tentunya ya banyak juga insya Allah nanti yang akan bisa membantu masyarakat sekitarnya. Tapi yang penting jangan lupa juga kalau ada bukan langsung bagian di BRI juga biar tambah maju BRI-nya kan ya. Baik, terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan secara simbolis dari Bank Riau, Bank BRI Dumai, yang dalam hal ini akan diserahkan kepada pimpinan cabang BRI cabang Dumai, Bapak Muhammad Alfi Syahri. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para pemirsa dan seluruh masyarakat Dumai yang saya cintai, hari ini saya bersama dengan teman-teman tim ahli daripada Pak Jon Rijal dari Bank BRI dan juga dengan Pak Lurah, kami merupakan titik yang ketujuh untuk datang ke kelurahan yang ada di Kota Dumai. Salah satu tujuan kami hadir kemari adalah tentunya pertama untuk silaturahim dengan masyarakat yang ada di kelurahan tersebut. Kemudian yang kedua, ya, kami datang kemari adalah untuk menyerahkan bantuan kepada 7 masjid dan musala yang ada di Dumai. Dan hari ini salah satunya adalah di Pondok Pesantren Al-Amin. Nah, bantuan ini berasal dari Bank BRI yang alhamdulillah juga ini merupakan salah satu mitra kerja daripada Pak Jon Rijal sebagai anggota DPR RI. Nah, ini sebagai salah satu terobosan kita karena hari ini dengan kondisi keuangan kita APBD Dumai juga yang minim, dengan APBD Provinsi Riau juga yang minim, kita mencari sebuah terobosan. Nah, tentunya Pak Jon Rijal dengan mitra kerjanya salah satu adalah dengan Bank BRI hari ini telah menyetujui dan sepakati dan memberikan bantuan untuk Al-Amin 50 juta rupiah. Alhamdulillah ini mudah-mudahan bisa membawa sebuah kebaikan untuk Pondok Pesantren Al-Amin. Nah, kemudian seperti kita ketahui bahwa Pondok Pesantren Al-Amin ini juga sudah berdiri cukup lama, sejak tahun 80-an saya kira ya. 80-an sudah berdiri, ini adalah sebuah wadah Pondok Pesantren saya kira sudah asing lagi bagi kita semuanya. Tempat belajar daripada anak-anak kita, bukan hanya anak-anak Dumai saja, bukan anak-anak sekitar Dumai juga belajar di sini. Nah, dengan kondisi hari ini alhamdulillah Pak Kiai Haji Zainal yang telah hadir sebagai ketua pondok pesantren ini sudah menghadirkan pondok pesantren yang cukup baik dan ini membantu pemerintah saya kira untuk menciptakan, untuk mendidik bagaimana SDM kita di Dumai ini ke depan insya Allah tentunya sebagai generasi yang Islami insya Allah, mudah-mudahan kan seperti itu. Ya, karena apa? Karena bagaimana Dumai ke depan tergantunglah bagaimana kita hari ini mendidik anak-anak kita. Bagaimana menciptakan SDM yang bagus di Dumai tergantung pada hari ini. Nah, kita harapkan dari mereka-mereka inilah nanti tentunya yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di Dumai. Kita harapkan tentunya menjadi pemimpin yang religius juga, yang bisa membawa Dumai ke arah yang lebih baik lagi.
Ini harapan kami dan harapan kita semuanya, masyarakat Dumai. Saya juga sebagai anggota DPR Provinsi Riau mengucapkan terima kasih banyak sama dengan Pak John Rijal yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Kemudian Bang BI juga, alhamdulillah ini juga sudah memberikan CSR-nya kepada 7 masjid musola yang ada di Dumai. Mudah-mudahan insya Allah menyusul nanti di waktu-waktu yang akan datang, dan hari ini kita sampai di pondok pesantren. Mudah-mudahan tentunya pertemuan kita hari ini dan informasi-informasi juga yang saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Dumai tadi itu, mudah-mudahan ini juga ada membawa kebaikan untuk kita semua. Termasuk salah satu tadi yang perlu saya ingatkan adalah bagaimana hari ini kita sudah mendapatkan sudah menjadi sebuah undang-undang bahwa Dumai mendapatkan jatah 1% dana bagi hasil sebagai daerah pengolah minyak. Sekarang sedang diproses peraturan pemerintah di Kementerian SDM. Insya Allah tahun ini selesai PP-nya, tahun depan kita doakan bersama Dumai APBD kita akan bertambah dari hasil 1% sebagai daerah pengolah minyak. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi berkah untuk kita semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak kepada kita semuanya dan selamat tentunya untuk kepada seluruh masyarakat Dumai. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami keluarga besar Pondok Pesantren Al-Amin Dumai sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Terima kasih kepada Haji Sunario, juga terima kasih kepada Bapak Haji John Rijal yang telah bersama-sama, khusus kepada Dr. Haji Sunario. Ini sudah lama beliau sejak awal dulu menjadi Wakil Wali Kota Dumai. Jadi kita sudah menjalin komunikasi dan silaturahmi. Beliau mengerti bagaimana perkembangan sampai dari awal dulu. Dan kita sangat bersyukur bahwa untuk memajukan umat yang menjadi atau masyarakat menjadi lebih baik dan lebih berkualitas, ini memang perlu sinergi dan kerjasama yang secara intens. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan kebersamaan ini yang difasilitasi oleh Dr. Sunario juga Pak John Rijal ini bisa menjadikan suatu bentuk untuk menjawab berbagai permasalahan yang ada di masyarakat kita. Nah, khusus kita Pondok Pesantren Al-Amin ini ingin menggalang beberapa program kegiatan yang memang selama ini mungkin belum sempat tergarap secara maksimal oleh pihak pemerintah. Itu terkait dengan bagaimana kita mengupayakan percepatan untuk kemandirian ekonomi kepesantrenan dan kerakyatan. Ya, kita sebenarnya sinergi dengan program pemerintah, dan ini juga diperlukan adanya sinergi dengan pihak Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, baik tingkat daerah, provinsi maupun di pusat. Dan insya Allah ini adalah merupakan komunikasi ataupun sinergi yang baik, karena kita sendiri di Al-Amin sebagai pusat pelatihan kemandirian ekonomi pondok pesantren yang sejak 2017 kemarin ini dikerjasamakan dengan BI Riau, dan insya Allah sampai hari ini kita juga mencoba sinergi dengan berbagai pihak. Dan alhamdulillah ini dengan Pak John Rijal juga dengan Pak Haji Sunario, ini saya lihat di Komisi 5 dan 6 juga banyak sih yang perlu disinergikan dan dikerjasamakan. Dan insya Allah kedepannya kita akan terus menjalin komunikasi dengan kerjasama. Dan insya Allah kami dari pihak pesantren Al-Amin khusus menyampaikan ribuan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Sunario dan Pak John Rijal atas dukungan dan semangatnya. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat dan cita-cita mulia beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan yang terbaik dan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesehatan, diberikan kekuatan dalam menjalankan aktivitas. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih juga ini kepada semua pihak yang selama ini sinergi dalam pihak pesantren Al-Amin, baik dari pemerintah